Halo guys, balik lagi di channel Shirajuki. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa konsep penting dalam pemrograman PLC. Yang pertama yaitu penggunaan alamat, fungsi internal relay, fungsi set reset, dan juga fungsi keep. Yang pertama kita bahas apa itu alamat. Alamat itu atau address disebut dalam PLC fungsinya sama seperti pin dalam Arduino, yaitu identitas input, output, atau elemen lain dalam PLC. Seperti untuk input, dalam PLC online ini pada umumnya kita menggunakan alamat 0, 0.00 atau 0.01, tergantung kepada disimpan di mana input yang akan kita gunakan, entah itu 0.00, 0.01, 0.03, 4, 5. Nah, dan untuk input sendiri itu terbatas hingga 0.07. Jadi setiap byte itu hanya berisi 8 bit, yaitu 0.00 sampai 0.07, 1.00 sampai 1.07. Setelah itu kita lanjut dengan alamat output. Nah, untuk alamat output sendiri kita bisa menggunakan 100.00 hingga 100.15. Nah, untuk output sendiri satu kelompok alamatnya memiliki 2 byte atau sebesar 16 alamat, 100.00 sampai 100.15 atau 101.00 sampai 101.05 dan seterusnya. Itulah mengapa dalam video kemarin kita membuat self loading dengan input PB1 di alamat 0.00 dan lampu di alamat 100.00, serta kita akan kunci 100.00 itu oleh coil 100.00 itu sendiri, serta diputus kontak NC alamat PB2 di 0.01 PB2. Nah, 0.00, 0.01, 100.00, 100.01, dan seterusnya merupakan alamat untuk komponen yang terhubung kepada device atau hardware itu sendiri, dan harus ada bentuk nyatanya. Untuk input seperti push button, sensor, dan untuk output lampu, coil, atau aktuator apapun itu. Selain itu, yang spesial pada PLC yaitu penggunaan internal memory atau internal relay. Di sini kita dapat menggunakan fungsi coil dengan alamat W. Nah, untuk alamat W sendiri yang berarti write memory, kita bisa menggunakan alamat W ini bebas tanpa keterbatasan device. Misal W10.00 untuk internal relay 1. Nah, di dalam hardware nanti kita tidak perlu memikirkan apa itu alamat W10.00. Yang pasti alamat W10.00 adalah internal relay 1. Internal relay ini berfungsi untuk menjadi alamat bantu. Jikalau kita sudah membuat program yang rumit, kita bisa menggunakan alamat internal relay ini. Seperti rangkaian self loading ini menggunakan alamat internal relay. LDW 10.00 kita sambungkan. Nah, untuk internal relay sendiri ini kita bebas mau pakai 0.00, 10.00, bahkan sampai W200.00 itu masih bisa digunakan. Tapi di sini untuk mempermudah pembagian alamat, kita bisa menggunakan 0 untuk input, 10 untuk internal relay, dan 100 untuk outputnya. Kita gunakan kontak LDW 10.00 untuk menyalakan lampu baut 100.00. Nah, seperti itu program self holding, program pengunci dengan bantuan internal relay. Nah, mungkin yang terlihat di sini agak sedikit ribet. Kenapa sih jadi banyak alamatnya? Alamat push button 1, push button 2, lampu, dan juga alamat internal relay. Ya, mungkin untuk program dasar seperti ini terlihat memusingkan karena kita harus menggunakan banyak alamat. Tetapi untuk program yang tingkat lanjut yang sudah banyak kita membutuhkan, internal relay ini sangat membantu karena ini merupakan fungsi utama di mana PLC itu bebas menggunakan alamat internal relay. Kita tidak perlu memusingkan nanti wiringnya seperti apa. Kita hanya perlu menyambungkan PLC dengan alamat input dan juga outputnya. Kita rangkum lagi untuk pembagian alamat. Di sini kita menggunakan 0.00 untuk input yang terhubung kepada PLC, 100.00 untuk outputnya atau aktuator yang terhubung ke PLC, serta alamat W, entah itu W0.00, W10.00 atau W200.00. Gunakan referensi masing-masing untuk menjadi alamat bantu atau internal relay dalam program kali ini. Setelah itu, setelah penggunaan alamat,
kita akan belajar apa itu fungsi set reset. Yang pertama, kita fungsi set terlebih dahulu. Nah, untuk memanggil fungsi set, di sini kita memerlukan input terlebih dahulu, LD 0.00. Setelah itu, kita langsung saja ketik set atau set dan alamatnya tadi internal relay 10.00. Nah, fungsi set ini untuk mengubah logika alamat W10.00 menjadi logika 1. Nah, maka dari itu, jika kita menggunakan fungsi set, kita hanya membutuhkan inputnya langsung, syaratnya langsung. Ini terlihat ketika PB1 ditekan akan menghubungkan ke pin set, yang dimana PB1 ditekan maka W10.00 akan memiliki logika 1. Begitu pula dengan reset, kita memanggil inputnya terlebih dahulu, LD 0.01, dan memanggil resetnya dengan mengetik rset, dilanjut dengan alamatnya W10.00. Kebalikannya dengan set, reset memiliki fungsi untuk memberikan alamat W10.00 logika 0. Set menjadi logika 1 dan reset menjadi logika 0. Mari kita terapkan pada kontak LDW 10.00 untuk menyalakan lampu out 100.00. Kita mulai simulasinya, Ctrl Shift W. Seperti yang tadi dijelaskan, PB1 untuk memberikan logika 1 kepada alamat W10.00 yang berfungsi menyalakan lampu. Kita simulasikan saja langsung PB1. Nah, ketika PB1 dinyalakan, maka alamat yang ada pada set atau W10.00 itu akan memiliki logika 1, dan ketika PB1 dilepas, ini masih memiliki logika 1. Begitu pula dengan reset, jika kita menekan PB2 untuk reset, maka W10.00 akan memiliki logika 0. Di beberapa situasi, fungsi set reset ini membantu karena kita tidak perlu memikirkan self holding, yang mana syarat untuk mengaktifkan suatu coil dan yang mana syarat untuk memutus suatu coil, dan terlihat menjadi lebih simpel. Setelah itu kita lanjut dengan fungsi keep. Di sini fungsi keep sendiri memiliki fungsi yang mirip seperti set reset, namun mereka berada di satu rang. Ini kan terlihat berada di baris terpisah antara set dan reset. Keep itu sendiri memiliki baris yang sama untuk set resetnya. Kita dapat memanggilnya dengan kita mengetik keep lalu alamatnya W10.00. Nah, terlihat di sini keep memiliki dua pin, yang mana atasnya untuk set dan pin bawah untuk reset. Kita gunakan PB2 untuk mereset alamat W10.00. Lalu kita hubungkan. Nah, saat disimulasikan, fungsi keep ini sama seperti yang tadi set reset. Bagian atas untuk set, bawah untuk reset. Kita simulasikan. PB1 ditekan, W10.00 memiliki logika 1, terlihat menyalakan lampu. Jika PB1 dilepas, nah ini keep berfungsi untuk menahan logika yang ada pada W10.00. Dilanjut dengan kita reset PB2. W10.00 memiliki logika 0, dan ketika kita matikan, W10.00 masih memiliki logika 0. Fungsi keep sendiri memiliki dominan off, atau jika kita menekan dua-duanya sekaligus, jika kita memberikan sinyal kepada pin set dan pin reset, maka akan lebih dominan pin reset. Kita tekan PB1, W10.00 menyala. Kita langsung tekan PB2 dan PB1 secara bersamaan, dia akan mati. Begitupun sebaliknya, jika kita menekan PB2 terlebih dahulu, dilanjut dengan PB1, dia tidak akan menyala karena keep ini dominan off, atau dia memiliki kondisi 0 yang menjadi dominannya ketika input set dan input reset diberikan secara bersamaan. Fungsi keep ini seperti set reset sangat mempermudah. Yang membedakan keep dengan set reset itu hanyalah posisi set resetnya, dimana fungsi keep dalam satu rang digabung. Fungsi set reset itu dalam dua rang, set dan reset, membutuhkan lebih banyak rang dibanding keep yang hanya membutuhkan satu rang untuk satu alamat. Itu tadi penjelasan singkat tentang penggunaan alamat, internal relay, set reset, dan keep di CX Programmer. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita sudah siap untuk membuat program sederhana. Nah, untuk mempermudah, kita bisa langsung praktikkan saja dalam membuat contoh program yang dimana akan saya tampilkan di sebelah kanan dan akan saya bacakan lagi, yaitu jika PB1 ditekan, lampu 1 menyala, PB2 ditekan, lampu 2 menyala, PB3 ditekan, kedua lampu mati. Dan PB ini harus ditekan secara berurutan, tidak boleh PB2 ditekan terlebih dahulu. Jadi kita harus menyalakannya secara berurutan, yaitu menekan PB1, lalu menekan PB2, dan terakhir kita menekan PB3. Atau secara sederhananya, kita akan menyalakan lampu 1, setelah itu menyalakan lampu 2, dan terakhir kita mematikan kedua lampu. Mungkin untuk pengerjaannya akan kita speed up saja.
Nah, program sudah jadi, kita langsung simulasikan saja. Jika PB1 ditekan, maka lampu 1 menyala. Langsung kita simulasikan PB1 ditekan. Terlihat lampu 1 menyala. PB2 ditekan, lampu 2 menyala. Dan ketika PB3 ditekan, kedua lampu akan mati. Di sini juga kita bisa menyalakan fungsinya secara berurutan dan tidak akan jika tidak berurutan. Ambil contoh, kita menekan PB2 terlebih dahulu. Tidak akan ada yang menyala karena untuk keep internal relay 2 ini diperlukan syarat menekan PB1 atau menyalakan keep IR1. Dan jika kita coba tekan PB1, lampu 1 menyala, kita langsung tekan PB3 juga tidak akan menyala karena di sini syarat reset kedua keep membutuhkan syarat kontak W10.01 harus menyala. Jadi harus berurutan. PB1 lampu 1 menyala, PB2 lampu 2 menyala, lalu PB3 kedua lampu mati. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan penggunaan alamat, fungsi set, fungsi reset, fungsi keep secara sederhana. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen saja, seperti misalkan penggunaan keep gimana sih, masih bingung, penggunaan alamatnya, pembagian alamatnya gimana sih, masih bingung, silahkan komentar saja di bawah. Dan sekian untuk video ini, tetap semangat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, yuk.